Korupsi makin merajalela, melibatkan pejabat negara. Undang-undang perampasan aset mendesak disahkan. Kehadirannya bak dewa penyelamat. Padanya disandarkan kekosongan hukum menyelamatkan kerugian negara akibat korupsi dan kejahatan keuangan lainnya. Benarkah undang-undang ini sedemikian sakti? Saya akan mencari jawabnya. Mendorong agar RUU perampasan aset segera diselesaikan. Penting sekali. Undang-undang perampasan aset ini bisa memberi efek jera begitu baik kepada koruptor atau pelaku kejahatan keuangan lainnya? Bisa, karena motivasi manusia melakukan kejahatan itu mencari uang, mencari aset. Kalau asetnya dirampas, motifnya, niatnya jadi hilang. Karena poinnya adalah semua perampasan aset itu bisa dijalankan setelah ada putusan pengadilan, kita nggak mau ketika proses menunggu putusan tadi itu ada cawe-cawe. Jadi ada potensi main mata Anda lihat? Betul. Saya terang-terangan ini, gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau selama ini muncul asumsi ada kekhawatiran ini dari para politisi terkait dengan undang-undang ini, tidak benar? Penerapannya harus hati-hati betul. Tidak dijadikan alat legitimasi politik oleh pemerintahan yang otoritarian. Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak ini resmi ditetapkan tersangka oleh KPK dalam 2 perkara, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Aset milik Rafael pun ditelusuri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan saya, saudara, berada di lokasi di kos-kosan yang disebut milik Rafael. Dan saat ini juga ditelusuri oleh KPK apakah kos-kosan ini merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang atau TPPU oleh Rafael. Namun selain ini masih ada sejumlah properti lain yang tengah ditelusuri baik di Jakarta, Manado hingga Yogyakarta. Selain itu, saudara, aset lain berupa kendaraan yakni mobil Rubicon yang sempat viral dipamerkan Mario Dandi di akun media sosialnya juga tengah ditelusuri KPK. Ada pula perusahaan cangkang di luar negeri serta uang digital berupa Bitcoin. Pasca kasus Rafael, mata publik seperti terbuka akan banyaknya aparatur sipil negara berharta tak sesuai profil. Publik ramai-ramai menelisik laporan harta kekayaan pejabat negara dan mempertanyakan sumber kekayaannya. Diketahui pula berdasar laporan PPATK banyak transaksi janggal yang diduga merupakan tindak pidana pencucian uang. Namun LHKPN saja tak cukup, perlu payung hukum lebih. Oleh sebab itu, RUU perampasan aset disebut mendesak untuk disahkan. Menko Polhukam Mahfud MD dalam rapat dengar pendapat di DPR Maret silam meminta DPR memprioritaskan undang-undang ini. Sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih, Pak. Presiden Jokowi pun berulang kali menegaskan agar RUU perampasan aset ini segera disahkan. Urgensi ini dipertegas dengan ditandatanganinya Surpres atau Surat Presiden tentang rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Surpres ini telah sampai di DPR 4 Mei lalu untuk segera dibahas. Kita terus mendorong agar RUU perampasan aset itu segera diselesaikan. Penting sekali undang-undang ini, penting sekali. Saya sudah sampaikan juga kepada DPR, kepada kementerian yang terkait dengan ini segera selesaikan. Disebut menjadi angin segar aset recovery terhadap
hasil kejahatan yang merugikan negara. Lantas seperti apa isi dari rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini, Saudara? Saya ajak Anda melihat sejumlah pasal penting dalam RUU ini. Di pasal 2 rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana ini disebutkan bahwa perampasan aset berdasarkan undang-undang ini tidak didasarkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa perampasan aset nantinya tidak akan menghapuskan kewenangan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Lalu soal aset yang dapat dirampas disebutkan dalam pasal 5 ayat 2, yakni aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal-usul perolehannya secara sah. Ini bisa jadi cara pemerintah menelusuri kejahatan melalui laporan harta kekayaan para pejabat. Kemudian Saudara, dalam pasal 6 disebutkan bahwa aset yang dapat dirampas adalah yang bernilai paling sedikit 100 juta rupiah atau yang terkait dengan tindak pidana dengan ancaman 4 tahun atau lebih. Menariknya, dalam hal tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, buron, tidak diketahui keberadaannya, ataupun perkara pidananya tidak dapat disidangkan, perampasan aset tetap dapat dilakukan. Undang-undang ini menempatkan aset yang digunakan atau didapatkan melalui tindak pidana sebagai objek hukum dan terlepas dari pemiliknya. Lalu dalam pasal 16 ayat 1 dan 2 mengatur soal perampasan aset yang berada di luar negeri. Disebutkan jika aset yang berada di luar negeri tak bisa dirampas, maka akan diganti dengan aset dalam negeri yang setara dengan jumlah aset tersebut. Mengapa undang-undang perampasan aset ini menjadi penting? Dan bagaimana mekanisme pelaksanaan ini nantinya? Dan benarkah ada potensi abuse of power dalam rancangan undang-undang ini? Kemenko Polhukam bersama dengan Kemenkumham, Polri dan juga Kejaksaan Agung ditugaskan oleh Presiden untuk membahas RUU perampasan aset, Saudara. Lantas seberapa mendesaknya Undang-Undang perampasan aset ini untuk disahkan? Kita bahas bersama dengan Yunus Hussein, perumus naskah akademik RUU perampasan aset 2003. Pak Yunus, terima kasih sudah bersama Nilu, Pak. Sehat selalu. Terima kasih. Ya. Jadi Pak Yunus, seberapa penting sebenarnya RUU perampasan aset ini? Jadi ini kan itu kita buat sejak tahun 2008 dulu. Itu saya masih di PPATK, kita buat naskah akademis, kita buat draft RUU-nya, kemudian pendekatan ke berbagai instansi ya, setelah bahas bersama mereka. Niatnya sih waktu itu bisa selesai, tapi ternyata sampai sekarang kan belum. Betapa pentingnya karena di dalam pencegahan pemberantasan pencucian uang kita kan melakukan pendekatan follow the money, mengejar aset dari hasil kejahatan itu. Undang-undang perampasan aset ini bisa memberi efek jera begitu baik kepada koruptor atau pelaku kejahatan keuangan lainnya? Bisa, karena motivasi manusia melakukan kejahatan itu mencari uang, mencari aset. Kalau asetnya dirampas, motifnya, niatnya jadi hilang, jadi berkurang gitu. Itu cara kerjanya. Selama ini negara banyak berat di ongkos dalam memberantas kejahatan, keluar uang terus, hasilnya sangat sedikit. Dan kalau misalnya dengan undang-undang perampasan aset bisa meminimalisir pengeluaran tadi? Bisa paling nggak melakukan, ada semacam kayak profit center lah gitu ya, ada hasil dari kejahatan itu dengan aset recovery ini, jika biaya yang tadi terlalu besar untuk menegakkan hukum bisa sedikit dikurangi. Coba bayangkan satu perkara saja itu, paling perkara besar itu bisa ratusan juta ya. Bahkan kasus Lukas NMB saya dengar itu miliaran mengeluarkan uang untuk satu kasus saja. Itu baru KPK, belum kepolisian, kejaksaan. Jadi begitu besarnya biaya itu yang harus di-recover oleh negara. Salah satu cara dengan merampas aset-aset hasil tindak pidana itu. Kalau dalam undang-undang ini kita lihat di pasal 50 ke atas, Pak, itu kan menyerahkan semuanya nantinya pada Kejaksaan Agung. Menurut Anda bagaimana itu? Ya ini yang saya waktu di awal-awal pada waktu saya di sana itu sebenarnya tidak seperti ini. Waktu itu memang ada beberapa kompetisi lah ya, tanda kutip, antara Kementerian Keuangan ada punya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dia mau berminat mengelola. Kehakiman punya Rumbasan, rumah penempatan barang sitaan dan rampasan. Kejaksaan punya Pusat Pemulihan Aset ya.
mereka semacam tanda kutip bersaing gitu. Bahkan ada usul untuk buat lembaga baru. Tapi akhirnya dalam draft ini mengarah kepada kejaksaan. Kalau proses dari awal sampai akhir hanya kejaksaan saja, itu harus ada check and recheck, ada check and balance, harus ada pengawasan yang baik. Kalau enggak nanti bisa abuse juga. Karena dari sudut governance, kalau dari awal sampai akhir dia yang mengurus, itu secara governance kurang bagus. Tapi kita ada beberapa hal udah kita masukkan untuk pengamanan supaya abuse itu jadi berkurang. Gitu. Misalnya apa Pak untuk mengurangi abuse tadi? Ya misalnya mulai dari proses penyitaan, perampasan, nanti ada putusan pengadilan, kemudian nanti yang eksekusi, jaksa juga kan eksekutor. Kita minta semua dibuat dalam satu database yang online, di mana satu pusat itu database satu, nanti instansi yang lain itu, Rubasan, kepolisian, kejaksaan, KPK, bisa memiliki akses dan bisa tahu secara transparan. Ini barang statusnya di mana, ada di mana, udah dieksekusi, udah dijual apa belum. Kalau sekarang kan nggak tahu sama sekali itu. Kejaksaan pegang apa, polisi pegang apa, KPK pegang apa, kita nggak tahu sama sekali, nggak ada yang saling mengetahui. Jadi meskipun misalnya dipusatkan di Kejaksaan Agung, tapi dengan sistem online itu semua pihak, semua lembaga bisa mengawasinya, begitu ya Pak ya? Punya akses. Jadi penegak hukum yang lain seperti kepolisian, kejaksaan, Rubasan ya di bawah Kumham, Direktorat Jenderal Negara punya akses juga. Jadi dia tahu loh barang sitaan rampas itu sekian gitu. Dan itu yang harus dimasukkan dalam RUU perampasan aset ya Pak ya? Iya, bukan hanya dimasukkan, harus dilaksanakan. Kalau enggak, tidak ada kontrol. Pak Yunus, kalau misalnya dengan undang-undang perampasan aset itu yang Anda ketahui, akan seperti apa kemudian mekanismenya nanti? Pak Yunus, kalau misalnya dengan undang-undang perampasan aset itu yang Anda ketahui, akan seperti apa kemudian mekanismenya nanti? Semuanya itu dimulai dari suatu penyidikan, kemudian ada penelusuran aset-aset hasil kejahatan itu. Kalau memang terbukti itu hasil kejahatan, sesuai dengan pasal 39 KUHP bisa disita oleh penyidik ya. Kalau perlu PPATK sesuai dengan kewenangan di pasal 41 bisa menghentikan sementara transaksi-transaksi yang terkait dengan harta-harta ini. Kemudian setelah dilakukan pemberkasan, dibawalah ke pengadilan. Pada umumnya, yang dapat dimohonkan itu adalah kalau si tersangkanya itu melarikan diri, ya, buron, atau tersangkanya meninggal, atau tersangkanya tidak dapat dieksekusi. Ini salah satu alasan untuk mengajukan permohonan yang namanya non-conviction based asset forfeiture, menyita aset tanpa menghukum pelakunya. Jadi pendekatannya berbeda dengan pendekatan konvensional nih. Kalau konvensional pendekatannya orang tuh dihukum dulu, dipidana, salah, lalu asetnya dirampas. Kalau ini enggak, tanpa menghukum pelakunya, kalau itu bisa dibuktikan bahwa itu memang hasil tindak pidana, bisa dirampas. Pelakunya tidak dihukum, jadi lebih banyak pendekatannya administratif seperti ini. Gitu. Pak Yunus, apakah misalnya dalam tahap penyidikan, begitu polisi atau jaksa itu bisa mengajukan perampasan aset itu? Setelah penyidik menyerahkan ke kejaksaan gitu, Mbak. Enggak bisa diambil alih gitu, enggak. Setelah penyidik menyerahkan kepada kejaksaan, nah di kejaksaan itu kecenderungan di RUU ini menyerahkan kepada jaksa pengacara negara. Karena dianggap ini lebih banyak warna perdatanya gitu. Tapi sebagian teman-teman berpendapat karena ini pidana, ya harusnya jaksa penuntut umum dong. Pak Yunus, begini, misalnya nih aset sudah dirampas, tapi kemudian dalam hal putusan dinyatakan ingkrah nih, sudah ingkrah, dinyatakan kemudian tidak terbukti harta itu bukan dari TPPU, bisa kemudian dikembalikan atau bagaimana sistemnya nanti itu?
harus dikembalikan gitu, harus. Kalau kita lihat sistem di Belanda misalnya ya, yang paling praktis itu, semua barang-barang sita itu dijual semua, dijual dengan harga pada waktu dia disita. Kemudian uangnya disimpan di dalam namanya domain ya organisasi itu di bawah pada hukum berat. Taruh di sana. Kalau putus perkaranya dia tidak dihukum, dia dikembalikan dalam bentuk uang hasil barang tadi. Jadi harusnya dikembalikan kalau dia tidak bersalah. Pak Yunus, ada juga pertanyaan begini. Kan selama ini kesulitan adalah repatriasi untuk aset yang berada di luar negeri. Nah, bagaimana di RUU perampasan aset yang sekarang ini mengatur soal itu? Jadi untuk yang di luar negeri, udah ada sih Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 ya, mengenai bantuan hukum timbal balik ya, mutual legal assistance ya. Nah, mutual legal assistance ini tujuannya ada dua. Pertama, untuk meminta alat bukti dari luar. Yang kedua, untuk merampas aset hasil tindak pidana. Di tingkat ASEAN pun kita sudah ada multilateral agreement mengenai mutual legal assistance ini. Jadi kalau aset-aset itu ada lari ke luar negeri, kita bisa minta bantuan ke penegak hukum di luar melalui central authority kita, misalnya ada di Kementerian Hukum dan HAM, atau melalui agensi itu agensi, antara jaksa sini dengan jaksa sana, antara KPK Indonesia dengan KPK Singapura, KPK Malaysia, itu bisa. Artinya kita harus memperkuat juga ya Pak kerjasama internasional ini untuk bisa memaksimalkan tadi aset di luar negeri itu. Itu harus membuat MLA yang banyak, kita kurang banyak terus terang saja. Kalau kita menerjemahkan pasal 2-nya, perampasan aset berdasarkan undang-undang ini tidak didasarkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Bagaimana itu, Pak? Ya, jadi kalau dalam sistem yang konvensional yang berlaku sekarang ya, itu namanya in personam ya. Sesuai dengan pasal 183 KUHP, hakim kalau ingin menghukum seseorang, dia harus yakin itu pertama bahwa berada dua alat bukti yang sah, memang ada tindak pidana dan si terdakwa yang melakukan. Dihukumlah sih oleh si terdakwa oleh hakim. Setelah dihukum, barang-barang bukti yang disita oleh penyidik lalu ditentukan status oleh hakim dirampas untuk negara. Jadi menghukum orang salah baru merampas hasil tindak pidana. Kalau dalam RU kita ini, Mbak, itu pendekatannya banyak non-conviction based. Orangnya tidak dihukum, mungkin dia meninggal, dia tidak dapat diikuti karena susah, asetnya saja yang dirampas untuk negara. Itu maksudnya. Jadi namanya in rem forfeiture ya. Nah, negara berperkara dengan aset, negara tidak berperkara dengan pelakunya, manusianya. Jadi manusianya nggak dihukum dulu, tapi langsung asetnya yang dirampas dulu. Oke, baik, aset yang didapatkan karena hasil tindak pidana, begitu ya Pak ya? Iya. Jadi aset yang jadi objek dari perkara ini, subjeknya lagi menghilang, lagi buron atau lagi meninggal gitu. Undang-undang perampasan aset ini, apakah harus ada putusan pengadilan dulu, baru kemudian aset dirampas, atau tidak ada putusan pengadilan pun aset bisa dirampas? Tidak bisa kalau tidak ada putusan pengadilan. Jadi selalu harus ada putusan pengadilan atas dasar permohonan dari kejaksaan ya. Baru ditetapkan dirampas untuk negara, dieksekusi oleh jaksa. Jadi nggak ada yang tanpa putusan pengadilan. Mereka dikasih kesempatan untuk membantah. Pihak ketiga yang beretikat baik, ada yang berkepentingan bisa mengajukan bantahan pada proses pengadilan. Oke, dan itu untuk pidana apa saja, Pak? Ada, tapi nggak dieksekusi begitu. Pidana apa saja, memang di sana kan diatur juga ada batasan jumlah juga. Waktu yang lalu kita usahakan misalnya pidana yang ancaman hukumannya 4 tahun atas. Karena menurut konvensi Palermo Convention ya, konvensi internasional itu dianggap serious crime, tidak pidana berat kalau 4 tahun. Kemudian jumlahnya kita batasi 100 juta waktu itu ya. Baik. Kenapa 100 juta ya? Jangan kecil-kecil, nanti yang disita misalnya dalam kasus narkotik banyak disita asbak misalnya. Buat apa kita barang-barang kecil ngerepotin gitu? Ada nilai yang signifikan lah gitu. Baik. Pak Yunus Hussein, perumus naskah akademik RUU Perampasan Aset 2003. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh, Pak Yunus, sehat selalu. Bagaimana ini agar undang-undang ini nantinya ya tidak dijadikan alat legitimasi politik di luar hukum tadi ya oleh pemerintahan yang kalau dia punya watak
otoritarian. Di part mana hal itu bisa dibawa ke arah sana begitu dari rancangan ini? DPR tengah jadi sorotan pasca pernyataan dari Ketua Komisi 3 DPR, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, soal lambatnya pembahasan RUU perampasan aset. Tolong dong, undang-undang perampasan aset dijalanin. Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah, Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Lantas saudara, bagaimana tanggapan sejumlah anggota DPR Komisi 3 terkait dengan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini? Berikut kami hadirkan tanggapan dari sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI. Sejak awal fraksi Nasdem tidak pernah menolak dan kita dapat memahami kebutuhan akan adanya RUU perampasan aset ini. Dan saya berharap pembahasannya didasarkan pada perdebatan-perdebatan hukum, fair trial dijalankan. Kami tidak berharap RUU ini menjadi RUU yang kemudian menjadi alat untuk kesenangan. Ya, dari awal fraksi PPP setuju kalau ada undang-undang perampasan aset. Ketika saya yakin seluruh fraksi pada akhirnya akan setuju dalam arti kita bahas. Tentu membahas itu tidak boleh gerusa-gerusu, nggak boleh kesusu juga ya. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam pandangan saya harus terukur dan teratur. Ini juga aspek integritas aparat penegak hukum. Sehingga kemudian rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini benar-benar bisa menjamin ya kepemilikan harta benda seseorang. Jangan sampai kemudian RUU perampasan aset menjadi RUU perampokan aset. Lantas bagaimana saudara komitmen DPR untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang disebut mendesak ini? Saya akan bertemu dengan anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi PDIP, Masinton Pasaribu. Ikuti saya. Surprise Presiden terkait dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sudah dikirim ke DPR dan kini tentu akan menunggu DPR membahasnya begitu. Jadi bola panas terkait dengan pembahasan RUU Perampasan Aset ini kini ada di DPR. Kita coba perbincangkan hal ini, sudah hadir bersama dengan saya anggota Badan Legislasi DPR dari PDI Perjuangan, Bang Masinton Pasaribu. Terima kasih Bang Masinton. Terima kasih Mbak. Jadi Bang Masinton sudah mendengar soal RUU Perampasan Aset ini? Ya sudah. Sudah? Dan mendengar dari media karena kami sedang masa reses ya. Oke. Bahwa Presiden sudah kirimkan surprise-nya ke DPR agar dilakukan pembahasan pemerintah bersama-sama dengan DPR. Setelah surprise dikirim, berapa lama kemudian hal itu bisa dibahas? Ya tentu nanti kami bersidang minggu depan, itu akan diumumkan surat tersebut. Nanti Badan Musyawarah DPR akan menugaskan kepada alat kelengkapan Dewan untuk melakukan pembahasan-pembahasan bersama dengan pemerintah. Bisa di Badan Legislasi atau di komisi terkait. PDIP adalah partai pendukung pemerintah. Pak Jokowi sudah menyatakan segera dong, karena ini sangat penting gitu. Tapi posisi PDIP sebenarnya seperti apa terhadap undang-undang atau rancangan undang-undang perampasan aset ini? Tentu kami punya komitmen tinggi ya terhadap agenda pemberantasan korupsi itu. Bahkan ketika undang-undang KPK itu lahir di era Ibu Megawati. Bahkan kemarin ketika beliau di Bali kemarin itu mengingatkan kepada penyelenggara negara, baik itu institusi penegak hukum, pajak gitu ya, agar tidak lagi bermain-main dalam hal korupsi itu. Karena saat rapat dengar pendapat beberapa waktu yang lalu, Menko Polhukam dengan Komisi 3 saat itu, Ketua Komisi 3 yang juga adalah kader PDIP, menyebut soal ngomong dulu sama Ketua. Ini kemudian diasumsikan publik bahwa ada yang tidak setuju atau mungkin pimpinan Anda tidak setuju dengan undang-undang perampasan aset ini atau rancangannya. Itu joknya Pak Bambang ya. Itu joke saja? Iya, jok beliau. Dan, atau keceplosan sebenarnya? Tidak keceplosan. Itu jok beliau bahwa ya pemerintah mau sosialisasi dong, monggo dong, obrol ke pimpinan-pimpinan partai itu kan bagian dari sosialisasi itu. Oke, bukan gitu. Minta persetujuan.
Enggak lah. Pastilah masing-masing pimpinan partai itu punya komitmen yang sama. Artinya kalau selama ini muncul asumsi ada kekhawatiran ini dari para politisi terkait dengan undang-undang ini, tidak benar? Bukan kekhawatiran dalam arti melemahkan komitmen pemberantasan korupsinya ya. Bukan di situ. Oke, tapi? Bagaimana ini agar undang-undang ini nantinya ya tidak dijadikan alat legitimasi politik di luar hukum tadi ya oleh pemerintahan yang kalau dia punya watak otoritarian. Di part mana hal itu bisa dibawa ke arah sana begitu dari rancangan ini? Kita kan selama ini kan muncul di luar itu ya, wah ini perampasan aset apa segala macam gitu ya, bisa bukan berarti bisa dilakukan secara semena-mena kan itu ya, kehati-hatiannya. Tetap dengan hukum kan gitu. Nah kalau selama ini pemberantasan korupsi kita ya persoalannya itu adalah di pengembalian aset. Iya betul. Nah jadi umpama orangnya meninggal dunia tapi diduga ya ada aset yang diduga berasal dari tindak pidana dan kemudian karena sudah meninggal ya berhenti perkaranya. Nah, rancangan undang-undang perampasan aset dari hasil tindak pidana ini diharapkan nanti bisa melakukan pemblokiran, penyitaan yang tentu diawali dengan investigasi ya. Nah itu kan bagus ya? Bagus. Oke. Nah apa yang dikhawatirkan dari situ? Bagaimana itu bisa Anda sebutkan tadi mungkin akan bisa dijadikan celah untuk lawan politik misalnya? Bagaimana itu bisa dalam aspek penerapan tentunya? Di penerapannya? Iya, penerapannya harus hati-hati betul. Jangan sampai kemudian ya tanpa proses hukum kemudian lakukan penyitaan gitu ya. Artinya bukan hanya terhadap korupsi loh. Betul. Tindak pidana perdagangan orang ya, narkotika, kejahatan pajak. Ini menurut saya ya langkah progres. Dan kalau itu adalah langkah maju artinya tidak akan ada halangan untuk kemudian mengesahkan ini. Nggak ada halangan sebenarnya. Iya kan? Yang tinggal begini aja, nanti kan pembahasannya harus dengan secara, ya kita harus dengan penuh kehikmatan, ya dan penuh ketelitian, agar ini benar-benar menjadi satu undang-undang yang sempurna. Oke, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa RUU ini bakalan sulit deh, atau pesimis deh, RUU ini akan disahkan. Saya rasa enggak lah, itu kan apa ya, tudingan-tudingan yang ini aja ya, pesimisme. Karena nanti katanya banyak pejabat yang dibiskinkan nanti katanya kalau begitu. Kalau saya melihat enggak lah. Gimana memiskinkan kalau memang katakan tuh tidak ada unsur pidana yang awalnya gitu ya. Atau kemudian ya itu tadi yang saya katakan tadi, atau prinsipnya menggunakan hukum ini, undang-undang ini untuk menyerang lawan politik. Iya, itu yang harus kita cegah gitu loh. Batasan-batasan itu harus memang kita buat jelas. Meskipun memang semua celah itu pasti ada ya, Bung Masinton ya, dalam semua undang-undang. Iya, setiap hukum itu memang pasti memiliki ada sisi bolong-bolongnya lah. Tapi maksud kita ya, karena ini sangat fundamental gitu ya, dia tidak boleh melanggar prinsip-prinsip yang mendasar. Karena apapun konstitusi kita kan melindungi kepemilikan pribadi gitu. Itu kan dalam pasal 28H kalau nggak salah dalam undang-undang dasar kita. Oke. Gitu. Itu yang akan jadi concern DPR nanti ketika kemudian ini sudah dibahas. Iya, tentu. Di DPR ya. Iya. Tapi pada prinsipnya menyetujui kalau ini kemudian benar-benar bisa disahkan undang-undang perampasan aset ini. Iya, kita harus menyetujui ini. Oke, baik. Bung Masinton Pasaribu, anggota Badan Legislasi DPR, juga dari PDIP. Iya. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh. Sehat selalu, Bung Masinton. Terima kasih, Mbak Niluh. Karena poinnya adalah semua perampasan aset itu bisa dijalankan setelah ada keputusan pengadilan. Kita nggak mau ketika proses menunggu putusan tadi itu ada cawe-cawe kira-kira. Jadi ada potensi main mata Anda lihat? Betul.
terkait dengan RAT, dia sebagai tersangka gratifikasi. Mendorong agar RUU perampasan aset segera diselesaikan. Kalau cipta kerja aja kita maksudkan kegentingan yang memaksa, mengapa tidak perampasan aset ini kegentingan yang memaksa? Kalau dia juga serius undang-undang perampasan aset, pasti jadi, Pak. Saudara, banyak pihak yang mengatakan bahwa inilah saat yang tepat untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset seiring dengan banyaknya kasus ASN atau pejabat yang memiliki harta tak wajar. Termasuk juga ada banyak kasus korupsi di badan usaha milik negara. Benarkah undang-undang perampasan aset sedemikian urgennya dibutuhkan oleh negara ini? Kita coba perbincangan hal ini bersama dengan peneliti dari Transparansi Internasional Indonesia, Alvin Nikola. Mas Alvin, terima kasih sudah bersama dengan Nilu, sehat selalu. Jadi Mas Alvin, kalau Anda melihat memang sangat mendesak kebutuhan akan undang-undang perampasan aset ini? Iya, saya kira kita hampir nggak punya alasan, Mbak, untuk menunda pembahasan dari rancangan undang-undang ini. Pertama, sebenarnya karena setiap tahun kita hampir kehilangan 40.000 triliun akibat praktik korupsi itu sendiri. Persoalannya nggak nyampe tuh 10% uang itu balik. Jadi artinya kita rugi 2 kali, Mbak. Udah dikorupsi, kemudian uangnya juga nggak balik. Nah, artinya kemudian di situ ada problem di soal instrumen, soal pemulihan aset itu sendiri. Sehingga kita mau bilang bahwa instrumen existing saat ini nggak cukup bisa atau nggak cukup mumpuni untuk bisa merespon kebuntuan hukum tadi. Okay. Nah, yang kedua, bicara juga soal pendekatan yang udah lama, yang udah kita anut, yaitu follow the person itu sendiri, yang sebenarnya udah nggak efektif lagi gitu. Jadi kalau kita saat ini bilang, memang sebenarnya sudah ada undang-undang TPPU yang memang ngatur soal pelacakan aset. Tapi kan kemudian persoalannya itu hanya bisa sampai ke penghentian transaksi sementara. Merampas itu tidak bisa. Anda sudah membaca draftnya, Mas, yang beredar sekarang ini? Sudah. Ada poin yang Anda garis bawahi begitu terkait dengan di situ? Itu yang menarik, Mbak. Saya kira yang paling penting sebenarnya draftnya ini tidak ada perubahan signifikan ya dari draft terakhir di tahun 2015. Yang kita harap sebenarnya draft ini harus setidaknya memuat 3 hal penting ya. Satu itu soal memperluas legal avenue-nya. Jadi artinya dia tidak hanya sekarang kan hanya soal pidana saja gitu. Jadi harus membuktikan pidana asal. Tapi kemudian kalau tidak ada pidananya kita bingung gitu. Nah, sekarang harapannya undang-undang ini harus memuat itu soal pelacakan non pidana. Oke. Nah, yang kedua, Anda baca ada itu? Sementara ada. Nah, yang kedua, poin kedua sebenarnya ada bicara soal illicit enrichment ya. Nah, ini yang saya kira juga urgent saat ini. Karena sementara di Undang-Undang Tipikor maupun Undang-Undang TPPU kita itu hanya terbatas ya. Jadi hanya bicara soal kewenangan negara untuk penghentian transaksi, tapi kemudian soal perampasannya itu sendiri itu belum cukup termuat. Nah, yang terakhir sebenarnya soal perluasan subjeknya, Mbak. Jadi kalau selama ini mungkin bicara soal TPPU ataupun yang lainnya, biasanya bicara soal pejabat publik aja gitu yang bisa ditelusuri. Tapi kita harap sebenarnya ke depan di RUU ini harus juga perluasan, nggak hanya soal pejabat publik, tapi mungkin juga teman-teman kita atau aktor-aktor di level swasta yang selama ini juga dalam tanda kutip memanfaatkan bolongan instrumen ini sendiri. Tapi Mas, ada juga kekhawatiran bahwa jangan sampai ini justru menjadi abuse of power penegak hukum. Iya, tentu sebagai sebuah produk legislasi kemungkinan itu pasti ada ya. Tapi saya kira yang poin penting yang harus kita kawal bersama sebenarnya ada 2 hal. Satu tadi soal relasi antar penegak hukum. Nah, ini saya kira yang belum tergambar secara jelas dalam RUU sekarang, dan harapan saya di dalam pembahasan di DPR itu bakal diperjelas gitu ya. Jadi artinya memang ada kewenangan super besar di kejaksaan di RUU sekarang, karena dia juga dimandatkan untuk mengelola aset yang besar banget begitu. Nah, di sana sebenarnya belum tergambar lihat bagaimana relasinya dengan penegak hukum yang lain. Apa yang Anda khawatirkan soal relasi tadi itu? Ya tentu karena poinnya adalah semua perampasan aset itu bisa dijalankan setelah ada keputusan pengadilan. Kita nggak mau ketika proses menunggu putusan tadi itu ada cawe-cawe kira-kira. Jadi ada potensi main mata Anda lihat? Betul, poinnya di situ. Besar Makanya potensi kemudian, itu? Saya kira itu harus diatur dalam hukum acara sebenarnya. Yang itu sebenarnya saya kira di beberapa pasal sudah cukup disinggung lah kira-kira. Hanya perlu dipertegas. Nah, lainnya sebenarnya juga bicara soal tadi ya, pengelolaan aset ya. Karena kita tahu yang paling menjadi tantangan dari pengelolaan aset adalah menjaga valuasinya itu tetap stabil gitu ya. Menurut Anda apa yang harus dilakukan untuk menjaga tadi itu, valuasi tadi? Iya, satu sebenarnya penguatan badan ya. Saya kira mandat Undang-Undang Kejaksaan baru
soal pendirian badan perampasan aset ya dalam kejaksaan itu harus didukung sebenarnya, karena nggak hanya bicara soal kemampuan perampasannya, tapi juga tadi ya menjaga evaluasi aset. Salvin, dalam catatan Anda banyak negara yang sudah menerapkan ini dan berhasil mengembalikan kerugian negara dengan nilai yang besar. Praktik baiknya sebenarnya ada di beberapa negara ya, tapi satu poin penting yang perlu digarisbawahi, instrumen perampasan aset biasanya digunakan sebagai pelengkap ataupun sarana untuk mengoptimalkan instrumen lain yang sudah ada. Jadi harusnya konteks itu kita bisa dudukkan dalam hal untuk mengoptimalisasi undang-undang tipikor kita dan juga undang-undang TPPU. Oke, jadi penyokong lah sebenarnya. Betul. Dan biasanya negara-negara yang punya undang-undang yang super komprehensif seperti itu, nilai indeks persepsi korupsinya juga baik. Mas Alvin Nikola, peneliti dari Transparency International Indonesia, terima kasih sudah berbagi pandangan di Nilu. Sehat selalu, Mas Alvin. Terima kasih. Mudah-mudahan masa sidang yang akan datang sudah bisa mulai dibahas agar kita bisa segera membuat para pelaku tindak pidana dan terutama koruptor. Itu kan koruptor itu hanya takut miskin, bukan takut dihukum. Kalau ada undang-undang perampasan aset ini, insya Allah. Terkait dengan RAT, dia sebagai tersangka gratifikasi. Mendorong agar RUU perampasan aset segera diselesaikan. Kalau cipta kerja aja kita maksudkan kegentingan yang memaksa, mengapa tidak perampasan aset ini kegentingan yang memaksa? Kalau dia juga serius undang-undang perampasan aset, pasti jadi, Pak. Warganet beberkan temuan gaya hidup mewah para pejabat di media sosial. Ironis, perilaku oknum pejabat pamer harta kian bermunculan dari berbagai instansi. Bahkan sebagian telah diperiksa KPK. Mereka disinyalir memiliki harta tak wajar. Seperti bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Alun, pejabat pertama yang ketahuan pamer harta, resmi ditetapkan tersangka gratifikasi oleh KPK 30 Maret 2023. 2 bulan kemudian, 10 Mei 2023, Rafael kembali jadi tersangka. Kali ini atas tindak pidana pencucian uang. Tak hanya ASN, praktik korupsi dan tindak pidana pencucian uang marak terjadi dalam perusahaan BUMN. Adalah kasus korupsi PT Asabri. Perusahaan asuransi jiwa ini merugikan keuangan negara hingga 22,78 triliun rupiah. Terbaru kasus korupsi PT Waskita, badan usaha milik negara yang bergerak di bidang konstruksi ini, rugikan negara sebesar 2,5 triliun rupiah. Kasus-kasus ini membuka mata. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset mendesak untuk disahkan. Padahal Undang-Undang Perampasan Aset telah disusun hampir 20 tahun lalu. Dimulai dari tahun 2003 saat Indonesia menandatangani Konvensi PBB melawan korupsi. Undang-Undang Perampasan Aset harus dibuat oleh negara yang menandatangani Konvensi PBB melawan korupsi. Tahun 2008, pemerintah Indonesia melalui Pusat Pelaporan Analisis Keuangan (PPATK) mulai menyusun draft rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. 2 tahun berselang, pembahasan serta harmonisasi RUU Perampasan Aset antar kementerian dan lembaga telah selesai. Dan setahun kemudian 2011, konsep RUU ini diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga masuk program legislasi nasional atau prolegnas jangka menengah 2015-2019. Namun 2019 pembahasannya ditunda lantaran pergantian periode keanggotaan DPR. RUU Perampasan Aset kembali masuk prolegnas 2020-2024. Namun pada 2021, Balik DPR menghapus RUU ini dari daftar prioritas. Alasannya waktu pembahasan yang terlalu pendek. Tahun 2022, RUU Perampasan Aset kembali masuk prolegnas prioritas 2023. Surat Presiden sudah diserahkan pada 4 Mei lalu. Mudah-mudahan masa sidang yang akan datang sudah bisa mulai dibahas agar kita bisa segera membuat para pelaku tindak pidana dan terutama koruptor
Itu kan koruptor itu hanya takut miskin, bukan takut dihukum. Kalau ada undang-undang perampasan aset ini, insya Allah. Nasib pengesahan RUU perampasan aset kini ada di genggaman DPR. Jika disahkan, Undang-Undang Perampasan Aset akan mempermudah mengusut perolehan harta oknum pejabat negara, seperti dalam kasus Rafael, karena telah memiliki payung hukum. Peningkatan harta kekayaan secara tidak sah. Kan itu yang kemarin kemudian dalam kasus RAT misalnya. Nah, dalam RUU Perampasan Aset yang naskah 2015 ada pasal soal itu. Ada di pasal 5 ayat 2. Nah, pertanyaannya nanti kalau sudah ketemu dengan pasal itu tuh soal ada ketidaksesuaian profil pendapatan dengan aset yang dimiliki, itu bisa jadi objek perampasan. Ada hasil-hasil korupsi yang memang belum bisa tersentuh. Itu yang diinginkan. Itu yang menjadi hak masyarakat untuk dapat bagaimana para koruptor itu atau orang-orang yang terindikasi melakukan suatu pelanggaran ya yang merampas hak korban, dalam ini korban baik itu negara maupun perorangan juga masuk dalam undang-undang yang baru, itu bisa terakomodir untuk dapat hasilnya. Sejumlah negara tetangga, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura sudah menerapkan undang-undang perampasan aset. Bahkan Singapura memiliki panduan jelas perampasan aset negara. Terbukti, negeri-negeri jiran ini memiliki kasus korupsi yang jumlahnya di bawah Indonesia. Indonesia harus jadi negara selanjutnya yang memiliki aturan jelas perampasan aset atas tindak pidana. Koruptor dan juga pelaku tindak pidana lainnya jangan dikasih kendor, miskinkan, buat cerah. Negara bersih tak lagi sekedar mimpi. Undang-undang perampasan aset alat pemerintah memerangi korupsi. Namun, sebaik apapun instrumen yang disiapkan, semua akan kembali pada siapa yang menggunakan. Jadi, selain mendorong RUU perampasan aset disahkan, penegak hukum yang berintegritas dan punya komitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi haruslah lahir dari setiap lembaga yang diberi tugas nantinya. Sukseskan pemilu 2024 dengan ikuti terus perkembangan pemilu melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Niluh Puspa, sampai jumpa.